بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kemudahan dan kekuatan untuk terus menjalankan tujuan untuk apa kita diciptakan. Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk terus beramal saleh, istiqamah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari kehidupan dunia ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Dan pembahasan kita lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dibawakan oleh al-muallif, sang pengarang kitab, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dengan judul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan pada paragraf yang pertama, ya'ti fi sadaratil akhlaq wa muqaddamiha birrul walidain. Pada permulaan akhlak yang akan kita terangkan di sini, yang paling pantas untuk didahulukan di dalam bab akhlak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa pembahasan ini lebih penting untuk didahulukan? Li'annahuma ahaqqun nas bil adab. Karena kedua orang tua ahaqqun nas, manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan adab yang baik. Wa bihusnil muamalah, keduanya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan di dalam bermuamalah. Wa karimil akhlaq wal adab, mulianya akhlak dan adab lebih pantas mereka yang mendapatkan perlakuan itu dari kita.
sebahagian manusia dia bisa berakhlak baik dengan temannya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, dengan atasannya, dengan bosnya. Dia bisa berbuat baik, bermuamalah baik, bertutur kata baik, mengucapkan dengan lemah lembut. Tetapi sama orang tuanya dia bertutur kata dengan perkataan yang kasar. Maka di sini beliau memberikan penekanan kepada kita. Mengapa orang tua itu manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita sebelum yang lain-lainnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala qarrana haqqahuma bihaqqih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak kedua orang tua dengan haknya. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Waqad qarrana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi aktsari min ayatin min kitabihi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah azza wa jal di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Setelah Allah sebutkan haknya, maka setelah itu Allah menyebutkan hak kedua orang tua di dalam banyak ayat. Allah selalu menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah. Ada beberapa ayat di sini, di antaranya surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, Allah telah berpesan kepadamu agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, menunjukkan betapa tingginya hak orang tua. Di dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 151, Allah juga mengatakan, qul, katakan, ta'alau, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan wahai Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Kami bacakan kepada kalian apa saja yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah selalu berbuat baik. Lihat, ayat ini juga menunjukkan
betapa besarnya hak kedua orang tua. Allah menggandengkan haknya sebagai sang pencipta dengan hak orang tua sebagai salah satu di antara makhluknya. Hak orang tua selalu digandengkan dengan haknya Allah. Allah tidak boleh dipersekutukan. Orang tua hendaklah selalu berbuat baik kepadanya. Ayat yang berikutnya dibawakan oleh beliau, surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kalian berbuat ihsan, kebaikan. Subhanallah. Ya, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Juga surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, berterima kasih di atas nikmat-nikmatnya, dan juga kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jasa mereka yang begitu besar terhadap kita. Ayat-ayat yang telah kita baca semuanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haknya dengan hak orang tua. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling berhak kita bersyukur kepadanya adalah orang tua kita. Ayat ini surat Luqman ayat 14 sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Banyak-banyaklah berterima kasih atas jasa orang tua. Anishkurli wali walidayka. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sebahagian manusia ringan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Sangat manis ucapannya di hadapan orang lain. Terima kasih. Sama penjual, terima kasih. Subhanallah. Tapi sama orang tuanya yang setiap hari memberikan kepada dia kebutuhannya, maka lebih pantas kita juga mengucapkan itu kepada mereka. Banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua kita. Jangan segan-segan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya. Ibu kita menghidangkan makanan, ayah kita membawakan oleh-oleh dari luar, ibu kita membangunkan kita untuk mengerjakan salat,
Katakan jazakillah khairan Umi. Jazakillah khairan. Nah, sering-sering kita berterima kasih kepada usaha mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat yang senada maknanya banyak. Bukan hanya 4 ayat ini saja. Sangat banyak dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua kita. Nah, walidha, oleh karenanya saddara al-Imam al-Bukhari kitabahu al-Adab al-Mufrad bi abwabin adidah fi birril walidain. Oleh karenanya al-Imam al-Bukhari banyak membawakan bab-bab yang beragam di dalam pembahasan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, di dalam kitabnya yang sangat ma'ruf Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari memiliki kitab khusus yang membahas tentang adab. Kitab itu adalah Al-Adabul Mufrad. Dibahas oleh Imam Al-Bukhari tentang adab. Dan di dalam banyak kitabnya ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua. Wa hadhihi laftatun 'azimah minhu rahimahullah, dan ini menunjukkan perhatian yang begitu besar ya yang dipandang oleh Imam Al-Bukhari ila anna al-walidain, bahwasanya kedua orang tua itu adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab dan muamalah yang baik dari kita. Iya. Setiap kali kita berbuat baik kepada orang, tanyakan apakah orang tua lebih baik perlakuan kita kepadanya. Kita terkadang senyum di hadapan teman kita, mudah tertawa di hadapan teman-teman kita, sering berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kita, sering berlama-lama ketika berbicara dan ngobrol dengan teman-teman kita. Tetapi dengan orang tua tidak sama porsinya yang kita berikan untuk mereka. Kita terkadang mengunjungi orang tua hanya sebentar. Pernah kita bertamu ke rumah teman? Pernahkah kita bertamu ke rumah orang tua kita? Mengunjungi orang tua kita. Lebih lama mana kita mengunjungi mereka? Orang tua atau teman? Lebih lama mana kita berbicara, orang tua kita atau teman kita? Kita terkadang berjam-jam duduk di kafe, dengan rekan bisnisnya, berjam-jam, 2 jam, 3 jam, tidak bergerak di meja, ketawa ketiwi, dengan rekan bisnisnya, dengan teman satu proyeknya, tetapi sama orang tuanya ndak betah. Baru 10 menit udah pengen pamit pulang. Subhanallah. Padahal orang tua kita yang melahirkan kita. Dia yang mendidik kita. Dia yang dengan tulus menyayangi kita. Tetapi itu yang kita berikan untuk mereka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Wa ka'annahu yaqul ya man taqra adab asy-syari'ah al-'azimah wa akhlaq al-islam al-fadilah i'lam
ahaqqan nas bihadhil adab wa awlahum bihadhil akhlaq humal walidan. Seakan-akan Imamul Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad saking banyaknya berbicara tentang akhlak kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, seakan-akan beliau ingin menyampaikan kepada kita, wahai manusia, engkau selalu berbicara, membaca tentang adab dan akhlak, ya. Dan tahukah engkau bahwa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik adalah kedua orang tuamu. Li'annahuma ahaqqun nas bihusni suhbah. Karena kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak untuk kita berteman dengannya. Nah, wa awlan nas bitta'amul, dan manusia yang paling berhak, yang paling utama bitta'amul, yang kita harus bermuamalah dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Wal muslim matlubun, dan seorang muslim dituntut darinya minhu an yu'amal jami'a ibadallah bidzalik, dan seorang muslim dituntut untuk bermuamalah baik kepada semua hamba-hamba Allah. Lakin al-walidan ahaqqu wa aula. Apakah kita hanya berbuat baik kepada kedua orang tua? Tidak. Kepada sesama hamba-hamba Allah kita dituntut untuk berbuat baik, tetapi ada skala prioritas. Ada manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari diri kita, yaitu kedua orang tua. Ya. Maka beliau membawakan hadis dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Annahu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah azza wa jal. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku kembali bertanya, setelah itu apa ya Rasulullah? Qal thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Qal jihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Haddatsani bihin walau istazattuhu lazadani. Itulah yang Nabi sampaikan kepadaku. Sekiranya aku minta tambah, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, niscaya Nabi akan terus menyebutkan kebaikan-kebaikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadza fi hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala ma'rifati tafadhil al-a'mal wal muqaddam minha. Hadis ini memberikan kita sebuah faedah, di antaranya betapa semangatnya para sahabat mengenal skala prioritas dalam amalan-amalan saleh. Hirsus sahabah, semangat para sahabah, ya, ala ma'rifah, di dalam mengenal amalan-amalan yang bertingkat-tingkat kedudukannya, tafadhulil a'mal. Di dalam Islam itu ada skala prioritas, ya, ada amalan yang mulia dan ada amalan yang paling mulia. Ada yang istimewa dan ada yang sangat istimewa, ya.
Dan ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi katakan, salat pada waktunya. Setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu apa? Lihat bagaimana semangat para sahabat untuk mengenal pintu-pintu kebaikan. Ya. Mereka terus menggali kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa huwa nabi' an shiddati raghabatihim fil khair. Dan itu nabi', ya. Semangat para sahabat itu tumbuh, ya, bersumber dari semangat mereka yang begitu besar di dalam menggapai kebaikan dan mengenal amalan-amalan yang dicintai dan yang paling mulia. Agar apa? Untuk apa kita mengenal kebaikan? Apakah hanya sebatas untuk wawasan? Kita mengetahui kebaikan bukan untuk sebatas mengetahui, bukan hanya sebatas menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan. Liyaf'alu, untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Waliyanalu bidzalika mahabbatallah, dan tujuannya agar kita benar-benar bisa mendapatkan mahabbatallah, kecintaan Allah. Ya. Jangan hanya seperti Bani Israel, bertanya, tapi tidak mau mengamalkan. Ya. Para sahabat, mereka bertanya untuk bisa mengamalkan. Ya. Bertanya untuk bisa mengamalkan. Bertanya untuk bisa mengamalkan. Agar bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ini antum hafalkan doa ini. Ya. Doa meminta kecintaan kepada Allah. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah? Mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan meminta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita kecintaan kepadanya. Wa as'aluka hubbak, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku memohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan aku meminta kecintaan di dalam melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Nah, ketika kita tahu amalan ini dicintai Allah, maka berusaha mencintai amalan itu. Ketika kita tahu bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang dicintai oleh Allah, berusahalah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Ya, ada orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak mencintai amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Hanya sebatas ucapan lisan, saya cinta kepada Allah, tetapi amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah tidak bisa dia melakukannya. Orang tuanya tidak pernah didengar ucapannya, durhaka kepada orang tua. Ya.
Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita juga harus mencintai amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Nah, makanya Nabi berdoa dalam hadis ini, memohon kepada Allah kecintaan kepada Allah. As'aluka hubbak, aku meminta kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuk, dan anugerahkan kepadaku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya. Wajib kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wajib kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah dan siapa yang Allah cintai, wajib kita mencintai mereka. Allah ridha kepada para sahabat, kita wajib mencintai para sahabat. Ya, ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai orang-orang yang Allah cintai. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan di antara konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai setiap amalan yang bisa mendekatkan kita kepada kecintaan Allah. Itu tuntutannya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita juga harus mencintai setiap amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Saya berikan contoh sederhana. Kita mengaku cinta kepada seseorang, ya, atau kita mengaku cinta kepada istri kita. Tentunya dibutuhkan bukti mana cinta kita kepada dia, mana buktinya. Buktinya adalah saya mengerjakan apa yang disukai oleh dia. Dia sangat suka kalau kita salat di masjid, kita akan salat ke masjid. Ya. Dia sangat suka kalau kita itu duduk di majelis ilmu, kita pergi ke majelis ilmu. Dia sangat suka kalau kita bersilaturahim ke rumah orang tuanya, kita pergi ke rumah orang tuanya bersilaturahim. Dia sangat suka kalau kita ini membantu orang miskin, kita bantu orang miskin. Tetapi ketika kita mengaku cinta kepada dia, amalan-amalan yang dia sukai tidak pernah kita amalkan. Kita nggak pernah silaturahim ke rumah orang tuanya. Padahal dia sangat suka kalau kita itu silaturahim ke rumah orang tuanya. Dia sangat suka melihat kita ini yang selalu berderma, membantu orang-orang miskin, tapi kita nggak pernah membantu orang miskin. Justru kita malah membenci orang-orang miskin. Bagaimana kita bisa dicintai olehnya? Karena konsekuensi cinta itu adalah melakukan apa yang dia sukai. Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan-amalan. Apabila kita mengerjakan amalan itu, maka akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah, di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang amalan-amalan yang dicintai Allah itu kita nggak suka. Ya, terkadang ada amalan-amalan yang Allah cinta kepada amalan itu, tapi kita nggak suka dengan amalan itu. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, semoga kita menjadi orang yang cinta kepada amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Allah sangat suka orang-orang yang bangun di malam hari mengerjakan salat. Allah sangat suka
dengan orang-orang yang mengerjakan sholat malam. Tapi kita nggak bisa sholat malam, kita nggak mau sholat malam, kita nggak suka sholat malam. Kita berat mengerjakan sholat malam, nggak suka sholat malam, berat. Ya, maka ketika kita berdoa dengan doa ini, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan amalan itu. Amalan yang dicintai oleh Allah. Itulah yang Nabi minta. Wa hubba amalin. Dan anugerahkan kepadaku cinta kepada amalan yuqarribuni ila hubbik, yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Apa amalan yang bisa mendekatkan kita kepada kecintaan Allah? Ini. Amalkan. Cintai amalan itu. Kerjakan. Nah, baik. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Wa yadullul hadis ala anna syu'abil iman wa khisal ad-din mutafawitatun fil afdaliyah wa laysat ala rutbatin wahidah. Dan ini menunjukkan bahwasannya cabang-cabang keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Nabi SAW mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bahagian dari keimanan. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi tingkatannya, ada yang di bawahnya lebih rendah. Demikian halnya juga amalan di dalam Islam. Ada salat 5 waktu yang harus dijaga, di bawah itu ada birrul walidain, di bawahnya lagi ada jihad fi sabilillah. Kenali tingkatan-tingkatan dalam amalan, karena ini satu hal yang sangat penting. Insyaallah akan kita lanjutkan selepas salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Ahadithul Akhlaq. Al-muallif sang pengarang kitab membawakan sebuah hadis tentang adanya tingkatan-tingkatan amalan di dalam Islam. Bahwa di dalam agama Islam setiap amalan memiliki tingkatan dan kedudukan. Ada amalan yang mulia dan ada amalan yang paling mulia. Ada yang istimewa dan ada yang paling istimewa. Dan mengenal tingkatan-tingkatan amal dalam Islam adalah merupakan ilmu yang sangat mulia. Karena dengan mengetahui tingkatan-tingkatan amal dalam Islam, maka seseorang bisa memprioritaskan mana yang lebih didahulukan dan mana yang lebih dikedepankan. Hanya orang-orang yang mengetahui tingkatan-tingkatan amalan, yang benar di dalam meletakkan, yang benar di dalam mengamalkan, mana yang lebih dia dahulukan dan mana yang harus dia prioritaskan. Sebahagian kaum muslimin tidak mengetahui mana yang dia harus prioritaskan, dan banyak yang tidak berhasil untuk meletakkan
kebaikan di dalam tingkatan-tingkatannya. Mereka berbuat kebaikan kepada orang, tetapi dia tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dia berbuat baik kepada tetangga, tetapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka berarti dia belum bisa meletakkan amalan pada skala prioritas mana yang lebih harus dia dahulukan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa di dalam Islam amalan itu memiliki tingkatan-tingkatannya adalah hadis yang telah kita baca. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un. Bid'un adalah istilah bilangan dari 3 sampai 9. Itu bid'un. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bid'un wa sittuna, 70 sekian cabang, 60 sekian cabang. Bid'un dalam bahasa Arab artinya adalah jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Bid'un wa sab'una, yaitu 70 sekian cabang. Bid'un wa sittuna, yaitu 60 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa afdaluha, dan yang paling utama, yang paling tinggi tingkatan keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini sangat jelas bahwa di dalam Islam amal saleh atau kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana ibadah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Mana yang lebih utama? Yang wajib. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang lebih prioritas? Yang wajib. Jangan semangat mengerjakan yang sunnah, yang wajib dia abaikan. Yang wajib dia tinggalkan. Kalau itu yang dia lakukan, maka berarti dia belum memahami tingkatan-tingkatan amal dalam Islam. Sama halnya dengan mereka yang bisa berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada rekan-rekannya, tetapi tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Berarti dia belum mengenal skala prioritas. Dia belum mengetahui mana yang lebih diutamakan. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Ya, tidak mengenal siapa yang harus dia usahakan di dalam kebaikan, di dalam bermuamalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waqad qarrana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sadril a'mal. Nabi SAW telah menggandengkan di dalam amalan yang dicintai oleh Allah antara salat pada waktunya, yang itu adalah haqqullahi ala ibadih, yang itu adalah hak Allah atas hambanya, wa birril walidain,
Demikian halnya juga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua, sebagaimana Allah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua. Hak Allah salat pada waktunya. Itu hak Allah. Kita mempersembahkan ibadah salat. Itu hak Allah. Dan setelah itu Nabi menyebutkan hak kedua orang tua. Artinya apa? Nabi menggandengkan antara hak Allah sebagai sang pencipta dengan hak kedua orang tua, yang itu adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah salat 5 waktu. Setelah itu hak orang tua. Mirip seperti ayat yang telah kita baca di awal. Bagaimana Allah menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Nabi juga ditanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sebutkan yang pertama hak Allah, apa? Salat 5 waktu, dia jaga waktunya, as-salatu ala waqtiha. Kemudian setelah itu hak orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nadhirul ayat, mirip dengan urutan ayat yang Allah sebutkan. Urutan tingkatan dari hak Allah hingga kepada hak orang tua. Sabaqatil isyarah ilaiha wallati qarrana Allah azza wa jalla fiha haqqal walidaini bihaqqihi. Telah kita lalui bersama ya bagaimana Allah menyebutkan haknya, kemudian hak kedua orang tua. Wa qad qaddama haqqal walidaini 'alal jihad. Di dalam hadis Nabi mendahulukan hak orang tua dibandingkan apa? Jihad fi sabilillah. Di dalam hadis Nabi SAW mendahulukan hak orang tua dibandingkan ibadah apa? Jihad fi sabilillah. Wa qad qaddama haqqal walidain 'alal jihad. Wa hadha fihi tanbih ila ishtirati ridahuma wa idznihima fil jihad, menunjukkan bahwa di dalam ibadah jihad itu butuh syarat izin dari orang tua. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda yang hendak berjihad. Nabi bertanya, laka abawan, engkau punya kedua orang tua? Maka pemuda ini mengatakan, na'am, iya, saya masih memiliki kedua orang tua. Kata Nabi apa? Fafihima fajahid. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, di sanalah engkau bisa berjihad. Engkau berbakti kepadanya, berjihadlah di sana. Maka berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari jihad. Nah, berjihad. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Fafihima fajahid. Di sana engkau bisa berjihad. Mengerahkan semua kemampuan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka keliru apabila seseorang memandang bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukanlah jihad. Itu sebesar-besarnya jihad fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua, apalagi orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka dialah yang mengurus orang tuanya. Itu jihad yang besar. Fahaqqul walidaini haqqun azim.
maka hak kedua orang tua di dalam Islam adalah hak yang sangat besar. Wa birruhuma amrun mutaakkid, dan berbuat baik kepada keduanya adalah perkara yang sangat ditekankan. Wal birru, apa arti al birru? Kalimatun jami'ah tatanawal jami' sunufil ihsan. Kalimat yang mencangkup semua jenis-jenis kebaikan. Bir. Al-bir itu artinya secara bahasa adalah apa? Kebaikan. Makanya birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Al-bir dengan kasrah artinya kebaikan. Kalau dengan fathah al-bar maka artinya daratan. Kalau dengan dhammah bur artinya bubur. Atau gandum. Ada yang bisa mengulangi perbedaannya? Ada yang bisa mengulangi perbedaannya? Kalau fathah apa artinya? Kalau kasrah apa artinya? Kalau dhammah apa artinya? Antum? Nah, apa? Bir kebaikan. Bir bukan minuman keras. Nah, bir bar fathah daratan. Nah, kalau bur. Nah, barakallahu fiik. Fadhal, silakan. Fadhal. Barakallahu fiikum. Naam. Al-birru al-birru hayakumullah barakallahu. Kalimatun jami'ah. Bir itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata yang mencangkup semua jenis kebaikan. Bir. Bukan bir apa? Minuman keras ya. Tidak. Al-bir. Ya, bahasa Arab artinya apa? Bir itu kata yang mencangkup semua jenis kebaikan. Wa karimil muamalat. Istilah bir ya, itu adalah kata yang mengandung mulianya muamalah seseorang. Thayyibil akhlaq. Ya. Mengandung makna akhlak yang baik. Makanya saya kurang setuju minuman keras dinamakan bir. Minuman keras katakan khamar. Ya. Ada yang tahu arti khamar secara bahasa? Dalam Islam minuman keras itu dinamakan apa? Khamar. Apa artinya secara bahasa? Ada yang tahu? Khamar. Kenapa dalam Islam minuman keras dinamakan dengan khamar? Nggak ada yang tahu ya? Dinamakan dengan khamar li'annahu yukhamirul aql. Khamar itu artinya menutup. Menutup. Makanya kerudung dalam bahasa Arab itu khimar. Khamar, minuman keras dinamakan dengan khamar yang artinya penutup karena dia menutup akal seseorang. Yukhamirul aql. Makanya orang kalau minum minuman keras akalnya nggak berfungsi untuk berpikir, ngelantur ngomongannya. Maka dinamakan kerudung dalam bahasa Arab khimar. Wadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah wanita menjulurkan khimarnya, kerudungnya menutupi bahagian dada mereka. Dalam Al-Quran Allah sebutkan. Baik, khamar itu minuman yang bisa menutup akal seseorang. Baik. Al-birru an yuhsin ilaihima bil muamalah bil qaul wa bi isti'mal al adab
wal khuluq wa bit ta'ah wa bil bu'di 'anil 'uquq. Bir itu adalah seluruh jenis kebaikan, perkataan, perbuatan, adab, taat, tunduk, jauh dari sifat pembangkangan dan kedurhakaan. Itu istilah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua jenis kebaikan. Naam. Kemudian hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh sang pengarang kitab hafizahullah datang dari sahabat Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Dan murkanya Allah ada pada kemarahan orang tua. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat, di antara besarnya kedudukan orang tua, Allah menggandengkan keridhaannya ada pada keridhaan orang tua. Subhanallah. Jangan membuat orang tua itu marah. Marahnya orang tua membuat Anda dimurkai oleh Allah. Ridhonya orang tua mendatangkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua, murkanya Allah ada pada marahnya orang tua. Siapapun yang membuat orang tuanya marah, maka Allah sedang murka kepadanya. Siapapun yang berjuang mencari keridhaan orang tuanya, maka Allah akan melimpahkan keridhaannya kepada dia. Lihat, lagi-lagi Nabi SAW menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Ya. Tetapi kita lebih mencari keridhaan orang selain orang tua. Tidak apa-apa orang tua marah kepada saya, yang penting orang lain ridho sama saya. Ini rumusan yang keliru. Ya. Makanya ada disebutkan satu kisah bagaimana salah seorang ulama ditanya ya oleh seorang lelaki yang sedang menghadapi masalah antara istrinya dengan ibu kandungnya. Lelaki ini datang kepada salah seorang ulama ingin mencari solusi. Setiap hari orang tuanya dengan istrinya selalu ribut. Dan sang ibu tinggal satu rumah dengan istri anaknya. Karena sering terjadi keributan antara istrinya dengan ibu kandungnya, maka dia ingin mencari solusi. Dia bertanya kepada para ulama. Maka dia datang dan bertanya, wahai syekh, saya ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Saya punya masalah. Kata syekh itu, apa masalahnya? Jadi begini, ibu saya menumpang di rumah saya. Ketika dia mengatakan itu, syekh mengatakan, coba ulangi perkataanmu. Jadi begini syekh, ibu saya kan numpang nih di rumah saya. Kata syekh, coba ulangi pertanyaanmu. Syekh, tunggu dulu sebentar. Saya mau sampaikan dulu masalahnya.
Kan ibu saya nih numpang nih di rumah saya. Coba ulangi pertanyaanmu. Kata Syekh. Syekh sebentar Syekh. Saya belum selesai. Kata Syekh, ada yang salah dengan pertanyaanmu. Maka pemuda ini faham bahwa tidak benar yang namanya ibu tuh numpang dengan anaknya. Tidak ada istilah numpang orang tua sama anaknya. Apa yang dimiliki oleh anaknya itu milik orang tua. Walaupun itu rumah atas nama dia, tetap itu milik orang tuanya. Anta wa maluka li abik, kata Nabi SAW. Engkau dan hartamu semua milik ayahmu, semua milik ibumu. Engkau milik ibumu. Kalau nggak ada ibumu, engkau nggak akan lahir. Semua hartamu milik ayahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu, milik ibumu. Faham pemuda ini bahwa tidak benar orang tuanya itu menumpang dengan dia, tapi dia yang numpang sama ibunya. Walaupun rumah itu atas nama sang anak, tetapi dalam Islam semuanya milik orang tua. Nah, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mencari keridhaan Allah dengan berjuang mencari keridhaan orang tua. Selama orang tua keridhaannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tetapi ketika mencari keridhaan orang tua bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak benar kita mencari keridhaan orang tua di sana. Ya. Orang tua ingin putrinya kalau keluar rumah jangan pakai kerudung. Kalau engkau ingin keluar rumah, jangan pakai kerudung. Ini orang tua yang tidak punya agama. Ingin putrinya itu keluar dengan style dan gaya orang barat. Kalau engkau ingin keluar rumah, jangan pakai kerudung. Maka tidak wajib mematuhi keridhaan orang tua di sana. Kenapa? Bertentangan dengan keridhaan Allah. Ya. Maka di sini para ulama menerangkan keridhaan kepada Allah sifatnya mutlak, tetapi keridhaan orang tua sifatnya tidak mutlak. Tidak semua keridhaan orang tua mendatangkan keridhaan Allah. Dan tidak semua kemurkaan orang tua mendatangkan kemurkaan Allah. Orang tua kita marah karena kita mengamalkan syariat Allah. Apakah kemurkaan orang tua mendatangkan kemurkaan Allah? Tidak. Kita mengerjakan salat, orang tua kita marah. Ya, bahkan ada sebahagian kaum muslimin yang mereka menerima agama Islam mu'allaf, membuat orang tuanya marah besar. Apakah lantas kemurkaan orang tua adalah kedurhakaan dia kepada orang tuanya? Tidak. Karena keridhaan orang tua dan kemurkaan orang tua tidak mutlak. Tetapi selama keridhaan orang tua tidak berseberangan dengan keridhaan Allah, kemurkaan orang tua tidak berseberangan dengan kemurkaan Allah, maka disitulah dia wajib untuk menjalankan ketentuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang anak harus benar-benar memperhatikan apa yang bisa mendatangkan keridhaan orang tuanya. Karena menghasilkan keridhaan orang tua mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fal walid
yutlab ridahu wa yubta'adu an sakhatih. Maka orang tua itu harus dicari keridhaannya dan dijauhi segala yang mendatangkan kemurkaannya. Wala ya'ni hadza an yuta' idza amara bil ma'siyah. Dan bukan berarti orang tua itu ditaati ketika dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan salah kaprah. Ya, Ustadz, ana wajib taat sama orang tua. Iya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau dia memerintahkanmu melakukan pelanggaran syariat, maka tidak wajib engkau mentaatinya. Ya, tidak wajib engkau mentaatinya. Dalilnya mana? Surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah, sekiranya kedua orang tuamu berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha membuatmu melakukan kesyirikan kepadaku, an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, yang tidak ada ilmu yang benar seperti itu, fala tuti'huma, maka jangan engkau mentaati keduanya. Apabila kedua orang tuamu bersikeras mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keduanya. Jangan engkau taati keinginannya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap engkau bersahabat dengan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Wasahibhuma, dan tetap engkau bersahabat, berteman dengan kedua orang tuamu, ya, dengan cara yang ma'ruf. Lakin ma'a hadzal hal muslim matlub minhu an yuhassil ridha walidayhi bimusahabatihima bil ma'ruf wa bil akhlaqil fadilah wal ihsan wal kalam al jamil ma'al imtina' an fi'l ma'siyah allati yad'awanihi ilaiha. Ketika orang tua mengajak kita untuk berbuat kemungkaran, maka tidak ada kepatuhan kepada keduanya, tetapi tetap dia bergaul dengan cara yang baik, menolak dengan cara yang baik. Ketika orang tua memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tolaklah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini kaidahnya. Sampai di sini, ma'asyarul muslimin, pembahasan kita masih melanjutkan tentang birrul walidain. Pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Bagi yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Yes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin ditanyakan di sini tentang doa yang ini tadi, Ustaz. Doa yang ini, Ustaz. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man buka wa hubba amalin uqarrini lahu. Nah, tadi kan Ustaz menyampaikan kita minta pada Allah agar diberikan kecintaan pada amalan yang mendekatkan kita kepada kecintaan Allah. nah,
Nah, di sini kan berarti amalan yang dicintai Allah itu kan banyak, Ustaz. Nah, Cuman kita ada ketahui hadis yang riwayat lain, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang rutin tapi walaupun sedikit gitu, Ustaz. Yang sedikit walaupun sedikit dia rutin gitu, Ustaz. Istiqomah. Berarti kan ini gimana cara Ustaz menanggapinya? tidak ada pertentangan di sana. Karena ada amalan yang paling dicintai, ada amalan yang dicintai. Ada amalan yang dicintai, ada amalan yang paling dicintai. Semua amalan yang dicintai Allah, kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, cuman kan gini Ustaz, yang kata Ustaz tadi misalkan tadi percontohannya sholat malam gitu kan Ustaz. Nah, di hadis lain pun kan ada juga sahabat itu sudah dijamin atau sudah ditetapkan oleh Nabi itu salah satu ahli surga. Tapi sahabat lain ingin mengetahui apa amalan dari sahabat yang sudah dijamin surga ini. Ternyata beliau pas tidur di rumahnya itu kan beliau tidak sholat malam, tidak puasa sunnah Ustaz. Tapi karena beliau setiap mau tidurnya memaafkan orang-orang itu Ustaz. Itu maksudnya apakah kalau kita tidak rutin sholat malam pun hanya ingin mengikuti amalan yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW tadi kepada sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu Ustaz? Apakah boleh gitu Ustaz? Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, setiap orang itu dimudahkan untuk melakukan apa yang Allah mudahkan untuknya. Terkadang seseorang itu dimudahkan untuk bersedekah, namun yang lain tidak dimudahkan untuk bersedekah. Yang dimudahkan bersedekah karena dia memiliki harta, Allah berikan kelapangan rezeki, namun sebahagian yang lain tidak diberikan kelapangan rezeki sehingga dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya, tetapi dia bisa bersedekah dengan jalur yang lain. Dia bisa bersedekah dengan senyumannya di hadapan saudaranya. Dia bisa bersedekah dengan membantu orang lain. Itu nilainya juga bersedekah. Ya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang kepada Nabi orang-orang yang fakir dari kalangan sahabat, mereka mengeluhkan ketidakmampuannya melakukan orang-orang kaya yang mereka berbuat dengan sedekah hartanya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka salat, kami bisa salat. Mereka berpuasa, kami bisa berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Karena apa? Karena keterbatasan harta. Artinya tidak semua sahabat melakukan semua pintu-pintu kebaikan dalam Islam, karena mereka terkendala dengan satu dan lain hal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara wasiat Nabi kepadanya, salat witir sebelum tidur. Karena beliau tidak bisa salat witir di penghujung malam, maka Nabi pesankan untuk tetap menjaga salatnya di awal waktu. Padahal yang terbaik di penghujung waktu. Nah, maka tidak ada yang berseberangan di sana, tidak ada yang bertentangan di sana. Nah, seseorang dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, akan tetapi ketika seseorang mengetahui sebuah kebaikan, terkadang dia tidak bisa melakukan kebaikan itu, tetapi hatinya ingin melakukan. Ya, seseorang ingin berangkat umrah, tapi tidak punya uang, gimana? Allah mengetahui isi hatinya. Ya, Allah mengetahui isi hatinya, dan dia cinta untuk berangkat umrah itu. Walaupun dia tidak bisa mengerjakannya,
tetapi Allah tahu dia cinta untuk bisa beribadah itu. Tidak ada yang bertentangan. Nah, seseorang ketika tidak mengerjakan satu amalan, belum tentu karena dia tidak cinta dengan amalan itu, tapi karena terkendala dengan satu kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.